Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wan Nasa'i wal Hakim telah menceritakan hadis si Imam Nasa'i dan Hakim an Ibni Umar dari sahabat Ibni Umar, man wasala saffan wasalahullah, barang siapa menyambung saf, menutup saf yang putus, maka Allah akan menyambungnya dengan rahmatnya. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah, siapa yang memutus saf, maka Allah akan memutusnya dari rahmatnya. Wa Tabrani telah meriwayatkan si Imam Tabrani an Wabisah dari sahabat Wabisah, ayyuhal musalli wahdah, wahai orang yang sholat sendirian di belakang shaf, kok enggak gabung di shaf yang depannya. Hai orang yang sholat sendirian, ala wasolta, kok kamu tidak menyambung ila shaffi kepada shaf yang depannya. Fadakhalta, kamu bisa masuk ma'hum bersama shaf-shaf itu. Au jararta, atau kamu tarik rajulan satu orang ilaika membarengi kamu supaya enggak berdiri sendiri. Indoko, jika sempit al-maqamu tempat bika bagimu, faqama, sehingga orang yang kamu tarik itu berdiri, maka jejer bersamamu. A'id sholataka, ulangi sholatmu. Wong jamaah kok dewean. Ulangi, balenono. Fa innahu sungguhlah la sholata, tiada sempurna sholat laka bagimu. Wa Ibnu Majah telah meriwayatkan si Ibnu Majah, la sholata, tiada sholat sempurna, lelazi bagi orang khalfas shaffi, yang ada di belakang shaf. Ada kalimat tertinggal apa enggak? Masih benar ya. Wasyaikhani meriwayatkan si Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah, ama yakhsha ahadukum, apakah tidak takut salah seorang dari kamu ila rafa'a ra'sahu qabla al-imam, apabila orang itu mengangkat kepalanya sebelum imam, iktidal mendahului, berdiri mendahului, tangi tekok sujud mendahului. Apa dia enggak takut an yaj'ala, kalau menjadikan Allah ra'sahu kepalanya, ra'sa himarin, menjadi seperti kepala himar, au yaj'ala, atau kalau Allah menjadikan Allah surat atau rupa wajahnya surat himar, koyok rupone himar. Wa Ibnu Qani telah meriwayatkan si Ibnu Qani an Syaiban, man rafa'a ra'sahu qabla al-imam, siapa yang mengangkat kepala sebelum imam disi'i, awada'ahu, atau meletakkan kepala sebelum imam, fala salatalah, maka tiada salat baginya. Wa Abu Dawud an Aisyata radhiyallahu anha, la yazalu qaumun yata'akhiruna 'anis saffil awal, kalau suatu kaum terus-terusan mundur dari shaf yang pertama, enggak gelem memenuhi shaf pertama, jalukane mburi-mburi ae. Awas, hatta sehingga yuakhiru, mengakhirkan hum kaum itu, Allah finnari, di dalam neraka. Orang mukmin yang punya dosa enggak diampuni masuk neraka, tapi nanti terus dientas dari neraka. Dan mereka yang suka mundur dari shaf pertama, dintasnya belakangan. Kulo mboten dintas saiki engko. Wa Ibnu Majah wa Hibban juga meriwayatkan huwa si Ibnu Qani
dan Ibnu Majah, juga Ibnu Hibban. Anha dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Innallaha wa malaikatahu yusallun. Sungguh Allah dan malaikatnya bersolawat ala mayaminis sufuf, kepada sebelah kanannya saf. Jadi lebih afdal berdiri di sebelah kanannya saf. Tapi memposisikan imam di tengah itu juga sunnah. Tambih, innal jama'ata fi ada'i maktubatir rijal, bahwa salat berjamaah dalam menunaikan salat-salat fardu bagi laki-laki, al-ahrar laki-laki yang merdeka, bukan budak, al-muqimin laki-laki yang mukim, tidak lagi tidak sedang musafir. Hukumnya fardu kifayatin, fardu kifayah. Pondok ini pasti tinggal apa? Ojo sampai ora jamaah. Terus rungokno. Salat jamaah yang menggugurkan fardu kifayah itu salat jamaah di tempat umum, bukan di dalam kamar. Sini enggak ono jamaah blas. Arek padha jaman ning jero kamar, pancet dosa. Belum gugur fardu kifayahnya. Makanya saya kadang masih telat-telat. Saya tahu kan sholat jamaah saya di depan dalam itu. Biar kelihatan orang banyak ada siarnya, bisa mengukurkan fardu kifayah. Kok senengannya jamaah yang jero kamar? Alal arjah, fardu kifayah itu menurut kaul yang lebih kuat. Fi madhabina, di dalam madhab Syafi'i. Bahkan wa fardu ain, hukum jamaah itu fardu ain. Inda Ahmad, menurut Ahmad bin Hanbal. Salat enggak jamaah itu dosa menurut Imam Ahmad. Wa Atha, dan menurut Imam Atha, wal Auza'i wa Abi Thawr wa bin al-Mundhir wa bin Khuzaimah. Bahkan wa syartun li sihhati salat. Jamaah menjadi syarat sahnya salat. Baik. Lek enggak jamaah salatmu gak sah. Menjadi syarat sahnya salat. Menurut siapa itu? Inda Dawud, menurut Dawud Az-Zahiri. Ayo sing sregep jamaah. Wa yanbaghi taswiyatus saffi, dan sebaiknya saf diluruskan. Wahya, cara meluruskan saf adalah saddul furuji, menutup celah, menutup yang kosong di dalam saf. Dan jangan membuat saf yang belakang sebelum saf yang depan penuh. Wa itmamus safil awal fal awal, dan menyempurnakan saf pertama, barulah lalu berikutnya. Fataswiyatuhu mustahabbun fi ta'tiyatil jamaah. Meluruskan saf hukumnya sunnah dalam pelaksanaan jamaah. Tapi wasyartun linaili fadliha. Meluruskan saf itu menjadi syarat untuk mendapatkan fadilahnya jamaah. Zaman jamaah safnya kacau, enggak dapat 27. Fadilah 27 itu didapat kalau safnya lurus, rapat. Paham ya? Tuh. Wa salatu man tarakaha sahihah. Salat orang yang meninggalkan meluruskan saf, salatnya tetap sah. Alal asah, menurut pendapat yang lebih sahih. Tapi fadilah jamaahnya enggak dapat. Tetapi Jazama telah menetapkan fatwa Ibnu Hazm biwujubiyah, tentang wajibnya meluruskan saf, wa bibutlani sholati tarikiha, dan menfatwakan batal sholatnya orang yang meninggalkan meluruskan saf. Pokok jamaah kudu sempurna. Maneh wa adamu musabaqatil imam, dan sebaiknya tidak mendahului imam, masuk balapan.
birafir ra'si, dengan lebih dulu mengangkat kepala, au qiyamin, atau lebih dulu berdiri, au huwiyin, atau lebih dulu turun, qablahu sebelum imam. Famusabaqatuhu makruhatun, mendahului imam makruh alal murajjah, menurut kaul yang dikuatkan. Wa yusannul audu ilal imam, dan sing kadung rukuk mendahului, sunnahnya kembali bersama imam. Ngatek maneh, in kana baqiyan fi hadzal rukni, apabila si imam masih ada dalam rukun tadi, dalam rukun yang mana si makmum disi. Contoh, sama disi arah budal sujud, ternyata imam masih iktidal. Sebaiknya aja terus nelekmu sujud itu, ndang balik ngadeg maneh. Biar nanti sujudnya setelah imam, mengikuti imam gitu loh. Paham ya? Tapi waharamun malah haram, balik mana itu haram, karena memang sengaja disi. Balik mana, malah iktidal pindo ya. Alama menurut fatwa jazama yang telah menetapkan dengannya ba'dul mutaakhirin, sebagian dari ulama mutaakhirin. Bahasa Arabnya mutaakhir, Indonesianya jadi mutakhir. Teknologi modern mutaakhir, malah jadi mutakhir. Wal i'tina'u, dan sunnah memperhatikan bil wuqufi fi shaffil awal, berdiri di shaf yang pertama. Fal muhafadzatu alaihi aula minal mubadarati ilal ihram. Menjaga shaf pertama itu lebih utama daripada keburu-buru takbiratul ihram. Contoh, yang telat, afdalnya tetap jalan sampai shaf pertama dulu, tenang ngadep kiblat baru Allahu Akbar. Meskipun gara-gara jalan dulu sampai shaf pertama, telat rakaat. Mending telat tapi oleh kesunatan shaf pertama. Daripada zaman roh imame wis rukuk, setekokono langsung Allahu Akbar rukuk. Enggak masuk shaf pertama. Mending ngejar afdolnya shaf pertama daripada ngejar khawatir ketinggalan imam. Tapi sholatnya ya li idrakir ruku, untuk menyusul ruku ma'al imam, bersama imam, kecuali rakaat terakhir timbang telat belas fi ghairi rakaatil akhirah, di selain rakaat yang terakhir. Far'un, cabang ilmu, ada tambahan catatan. Yundabu, disunnahkan, qat'un nafilah, memutus salat sunat, wa qalbu faridatin mu'addatin naflan, dan merubah salat fardu yang ada dirubah menjadi sunnah, li khaufi fauti jama'atin, karena takut ketinggalan jamaah. Ngono. Sampeyan salat qobliyah durung mari, moro-moro komat. Lah imame jawab surate inna karo kulhu. Sampeyan nerusne salat sunatmu malah ketinggalan jamaah. Bagaimana? Boleh salat sunat itu dibatalkan, tapi dirubah menjadi salat sunat mutlak dulu. Atau kalau saya, mending dijadikan sholat sunat mutlak dalam hati, enggak sido qobliyah tengah hati niat. Lek wis mau niati tak saiki tak dadekno sholat sunat mutlak. 1 rakaat boleh sholat sunat mutlak itu. Artinya ngerubah sholat sunat mutlak, Allah Akbar, mau coba 1 rakaat, tahiyat salam dan iso jamaah. Paham ya? Intinya eman lek ketinggalan jamaah gara-gara sholat sunnah. Atau zaman pas sholat fardu, lagi sholat fardu dewe moro-moro dikomati gini. Nanti bang sholat dewan gak jamaah, sholat fardumu dewe mulu. Rubah dengan hatimu jadi sholat sunnah, sholat sunat mutlak tapi.
gendang salam terus melok jamaah lumayan oleh rong rakaat timbang ora blas. Paham apa orang ini? Faslun surutul iktida al-Fatihah.